Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta dari SD Muhammadiyah 26 Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pelajaran PPKN kelas 4 SD. Untuk mengawali presentasi kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Tema pelajaran kita sekarang 4E adalah pahlawanku. Makna Pancasila sila keempat. Bunyi dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol dari Pancasila sila keempat adalah kepala banteng. Ada bagian kanan atas perisai berlatar merah. Lembu liar atau banteng merupakan binatang sosial. Makna dari Pancasila sila keempat adalah pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah, kekeluargaan, dan gotong royong merupakan nilai-nilai yang menjadi ciri bangsa Indonesia. Nilai keempat Pancasila, adanya kebebasan yang harus disertai dengan tanggung jawab, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama, mengakui atas perbedaan individu, kelompok, ras, suku, agama, karena perbedaan merupakan suatu bawaan kodrat manusia, menjunjung tinggi atas musyawarah sebagai moral kemanusiaan yang beradab. Penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 1. Membiasakan diri bermusyawarah dengan teman-teman dalam menyelesaikan masalah. Menerima kekalahan dengan ikhlas apabila kalah bersaing dengan teman yang lain. Melaksanakan segala aturan dan keputusan bersama dengan ikhlas dan bertanggung jawab. Kepahlawanan, patriotisme. Sikap kepahlawanan dan patriotisme dan kesatria mengandung nilai-nilai positif seperti keberanian dan ketegasan, cinta tanah air, rela berkorban, pantang menyerah dan percaya diri, disiplin dan bertanggung jawab, serta kerjasama. Proses penyebaran agama Islam melalui jalur perdagangan. Para pedagang asal Gujarat atau India, Arab, Persia, Iran datang ke berbagai pelabuhan di Nusantara. Peninggalan kerajaan Islam di Indonesia, seperti contohnya masjid, makam, pondok pesantren, seni kaligrafi, keraton, dan seni sastra yang lainnya. Pengaruh agama bagi kehidupan Indonesia. Semua ajaran mengajarkan kebenaran dan kebaikan. Agama sering disebut sebagai penerang jalan atau jalan menuju kehidupan yang benar. Kata penerang atau cahaya dalam makna agama merupakan kata kiasan karena cahaya memang menerangi. Makna Pancasila sila kelima. Bunyi dari sila Pancasila sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol Pancasila sila kelima, padi dan kapas, dapat mewakili sila kelima karena padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang, sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran. Makna dari padi dan kapas sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran. Nilai-nilai yang tercermin dalam sila kelima Pancasila. 1. Mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terutama meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pertahanan keamanan nasional. 2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. 3. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang terpuji, senantiasa mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. 4. Cinta akan kemajuan dan pembangunan bangsa, baik material maupun spiritual. Contoh sikap sila kelima Pancasila. 1. Menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. 2. Peduli terhadap penderitaan yang dialami orang lain. Jika ada korban bencana alam, kita harus membantu mereka sesuai dengan kemampuan kita. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Sikap kepahlawanan yang sesuai dengan makna sila kelima Pancasila. Tokoh pada sikap Kapiten Patimura mencerminkan sila kelima Pancasila karena beliau mau bekerja keras, mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain, dan menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Sikap Sultan Agung yang mencerminkan sila kelima Pancasila adalah berani mengambil resiko dengan menolak kerjasama yang ditawarkan oleh VOC. Nasionalisme yang tidak melihat
melihat adanya bangsanya diatur-atur oleh bangsa asing yaitu VOC dengan monopoli perdagangannya. Beliau menyerang VOC di Batavia untuk mengusir bangsa asing yang ingin menjajah tanah airnya. Pantang menyerah yang terbukti dengan serangan kedua ke Batavia setelah kegagalan serangan pertama dengan persiapan yang lebih matang walaupun juga mengalami kegagalan karena serangan diketahui oleh pihak VOC. Ini menunjukkan sifat pantang menyerah untuk memperbaiki kegagalan. Sikap Insinyur Soekarno yang mencerminkan sila kelima Pancasila. Contohnya, 1. Menciptakan beberapa strategi dan pemikiran saat pasukan sekutu kembali ke Indonesia. 2. Mengorganisir klub belajar untuk murid-murid di Indonesia. 3. Giat bekerja keras, tak kenal patah semangat. Penerapan sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Contohnya, membantu melaksanakan tugas rumah dengan ikhlas. 2. Menolong ibu menyiapkan makan malam. Di lingkungan sekolah, contohnya 1. Mengumpulkan bantuan sosial untuk para korban. 2. Berani mengakui kesalahan jika berbuat kesalahan. Ketiga, di lingkungan masyarakat, bekerja bakti membersihkan lingkungan dan fasilitas umum. Yang kedua, membantu korban bencana alam sesuai kemampuan kita. Ciri sikap kepahlawanan adalah tangguh, berani, bersemangat untuk maju, ikhlas, dan rela berkorban. Terima kasih.